Pagi ini kami menempuh jalur laut ke sebuah negeri tua di kaki Bukit Bendera, Kecamatan Seram Utara. Kami menempuh perjalanan laut dari pelabuhan Desa Wailulu dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit. Pesona alamnya yang memukau menjadi alasan bagi kami menempuh jalur laut. Pegunungan berbatu cadas dan laut jernih bak kristal membuat kami berdecak kagum. Kami sengaja memperlambat perjalanan dengan perahu nelayan ini untuk dapat menikmati indahnya panorama alam laut dan pegunungan di sekitarnya. Adalah negeri Sawai, sebuah negeri tua di Maluku yang berada di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Konon, negeri ini sudah ada sebelum datangnya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Luasnya sekitar 15 hektar dan berjumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa. Kedatangan kami kali ini bukan untuk mengangkat potensi perikanan dan wisata alamnya yang terlanjur mendunia, namun sebuah potensi tersembunyi yang belum banyak diketahui orang. Sebut saja mipia, sebutan warga setempat bagi kuliner tradisional yang terbuat dari tepung sagu. Negeri Sawai memiliki lahan sagu yang luas. Lahan sagu ini berada di dusun yang bernama Salawai. Ribuan pohon sagu tumbuh subur di tanah ini. Sepanjang sungai menuju arah hulu, tumbuh ratusan bahkan ribuan pohon sagu. Sagu menjadi potensi dan peluang bagi warga negeri ini untuk dikembangkan menjadi berbagai produk kuliner tradisional. Salah satunya yaitu mie pia. Pembuatan mie pia ini masih sangat tradisional. Tepung sagu dan sagu mentah didapatkan dari petani sagu. Bahan dasar sagu yang dibutuhkan sangat sederhana untuk menciptakan produk mie sagu tradisional yang gurih. Begitu pula dengan proses pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Mie sagu ini disajikan dengan kuah ikan berempah parutan, biji pala, dan kayu manis. Paduan rempah ini memberikan aroma yang menghipnotis. Cita rasa dari mie tradisional ini juga tidak kalah dengan mie komersil buatan pabrik. Tekstur mie dengan bahan dasar sagu ini terasa kenyal dan padat. Kombinasi kuah ikan berempah dan mie ini menjadi perpaduan cita rasa yang selalu menemani berbagai acara dan hajatan warga setempat.
Selain potensi utama perikanan dan wisata alam yang dimiliki negeri Sawai, sagu menjadi potensi sekunder yang belakangan ini mulai dikembangkan. Bahan dasar sagu dapat diolah menjadi berbagai kuliner tradisional. Sebut saja serut, bagea, sagu lempeng, dan berbagai jenis kue serta mie sagu. Di Sawai mulai terbentuk kelompok-kelompok usaha yang mengembangkan mie pia. Pembentukan kelompok usaha ini mendorong pemerintah negeri Sawai untuk mengembangkan mie tradisional ini. Kalau untuk negeri sendiri, kalau lewat dana desa, kami juga ada mengupayakan dalam hal ini bagaimana bisa lewat dana desa ini bisa memperdayakan ini masyarakat. Dalam pemberdayaannya itu bisa dialokasikan, bukan saja harus selamanya harus ke laut, tapi melihat potensi daripada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang ada, bisa membentuk daripada kelompok-kelompok industri kecil. Dalam hal ini bisa katong danai lewat dana desa agar pemberdayaan masyarakat lewat kelompok-kelompok kerja masyarakat khususnya untuk industri pengolahan mie sagu. Usaha mie sagu di negeri Sawai juga mendapat perhatian dari sejumlah penyandang dana di negeri ini. Mie tradisional ini rencananya akan dikemas dengan menggunakan label produk. Upaya ini tidak terlepas dari kelompok-kelompok usaha mie sagu binaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes setempat. Untuk usaha industri mie sagu bagi kelompok masyarakat yang ada di negeri ini, kalau keinginan saya ini bisa bukan hanya sebatas bagi konsumen yang ada, ya bisanya sebatas kampung, kemudian ada di beberapa kampung, kemudian sampai pada kota kabupaten. Keinginan saya bisa sampai pada kota provinsi, ya dia bisa go sampai ke mancanegara dalam status bagaimana ini bisa dipatenkan. Misalnya kemasannya bisa kita bentuk lewat badan usaha, insya Allah lewat badan usaha milik desa yang ada, bisa membantu bersama-sama. Kemudian ada beberapa kelompok di masyarakat ini yang juga ada mensuplai dana dalam suplai dana untuk pengembangan sagu ini di beberapa waktu yang kemarin, termasuk salah satu ketuanya saudara Ali Musi ini tuh. Nah, dia sudah coba bagaimana tepung sagu ini dalam kemasan tepung sagu kering, kemudian itu dalam kemasan lalu ada labelnya, sudah dipasarkan ke Surabaya, dan ini ada dalam uji coba untuk bisa perkenalkan itu. Saat ini pengembangan mie sagu di Sawai masih dilakukan secara tradisional. Pembuatan mie sagu secara tradisional tanpa peralatan modern untuk dapat mempertahankan cita rasa mie khas negeri ini. Selain di Sawai, pembuatan mie sagu atau mie pia ini juga dikembangkan ibu-ibu PKK Desa Olong. Desa Olong adalah sebuah desa administratif
yang mayoritas warganya adalah transmigran dari negeri Sawai. Pembuatan mie sagu sudah menjadi bagian dari budaya kuliner tradisional daerah ini. Mie sagu yang dikembangkan oleh kelompok kerja ini sudah menghasilkan ribuan produk yang telah dipasarkan di Maluku, bahkan di Pulau Jawa. Selama ini, mie yang diproduksi sebagian besar dipasarkan ke Masohi, ibu kota Maluku Tengah, dan ke Kecamatan Wahai. Mie sagu buatan ibu-ibu desa Olong belum menggunakan kemasan berlabel. Namun mereka optimis ke depan jika produksi berkembang dan memberikan keuntungan, maka mie ini akan memiliki label dengan kemasan yang menarik. Salah satu potensi di negeri gitu. Apakah ada bantuan-bantuan dari pemerintah? Ya, alhamdulillah, katong ini karena desa sudah tahu katong punya kegiatan PKK ini, maka katong alhamdulillah didanai untuk dia punya anggaran beli bahan pokoknya. Terus dikasih mesin press juga buat press untuk plastiknya, tapi untuk dia punya mesin pembuat seperti moleng itu belum. Katong masih kelola secara alami, swadaya saja. Jika mie tersebut telah di-branding dan mendapat perhatian konsumen, maka tentunya produksi mie ini akan dilakukan dalam jumlah besar. Ya, untuk dia punya label itu, katong pakai label PKK Negeri Administratif Olong. Terus pemasarannya itu katong sudah coba pemasaran ke Masohi, bahkan ke Kecamatan Wahai juga, bahkan ada yang beli dari Jawa untuk oleh-oleh pulang, seperti itu. Jadi untuk mie ini berlanjut, mungkin katong akan buat seterusnya. Selama dia pun proses penjualan masih jalan, maka katong akan terus proses produksi mie ini terus. Pengembangan mie pia kelompok kerja ini didukung dengan dana desa setempat. Untuk itu, produksi mie pia bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah desa ini tidak terlepas dari komitmen ibu-ibu PKK yang berkeinginan mengembangkan potensi alam tanaman sagu sebagai pangan alternatif. Bahwa terkait dengan usaha-usaha kecil masyarakat yang ada di tengah-tengah desa ini, kami pemerintah negeri administratif Olong lebih fokus ke persoalan pemberdayaan, yakni pertama terkait dengan usaha-usaha mikro ini, katong masih dibatasi dengan aturan atau regulasi. Kebetulan yang sementara jalan di desa kami, yakni ada kelompok ibu-ibu yang menjalankan program pembuatan mie sagu, istilah di desa kami ini dengan istilah mie pia, ini yang sementara berkembang. Alhamdulillah, setelah lewat masukan-masukan atau usulan-usulan yang disampaikan oleh ibu-ibu yang punya kelompok ini, maka kami pemerintah desa memberikan bantuan sesuai kemampuan kami untuk bisa dikembangkan usaha yang sementara berjalan. Sagu sebagai makanan khas orang Maluku merupakan salah satu pangan alternatif pengganti beras. Sesuai dengan program pemerintah, yaitu Gerakan Tanpa Beras yang digantikan dengan pangan lokal melalui diversifikasi pangan. Pengembangan mie sagu di Sawai maupun Olong menjadi sebuah gerakan positif yang mesti dicontohi. Pembuatan kuliner tradisional mie sagu merupakan upaya mengkampanyekan program diversifikasi pangan memanfaatkan sumber karbohidrat non-beras. Diversifikasi pangan dilakukan dari hulu ke hilir, meliputi produksi, pasca panen, stok, pengolahan, pemasaran,
hingga pemanfaatan berupa edukasi kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya mendukung indeks pembangunan manusia. Dua sektor ini juga menjadi fokus utama pemerintah Desa Olong. Salah satu pelayanan dasar yang dilakukan di bidang kesehatan adalah posyandu. Pemeriksaan anak di posyandu rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Meski identik dengan bayi dan balita, namun kegiatan posyandu dan manfaatnya tidak hanya sebatas itu. Program posyandu sejatinya juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Desa Olong pernah menjadi salah satu desa dengan prevalensi stunting tertinggi di Maluku Tengah. Namun dengan upaya semua pihak, mampu membalikkan kondisi buruk ini 180 derajat. Saat ini Desa Olong terdapat 0% penderita stunting. Penanggulangan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Posyandu Desa Olong terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk menekan angka stunting. 0% penderita stunting di desa itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Untuk itu program pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting mesti terus digalakan pemerintah desa dan masyarakat di desa ini. Kami dari pelayanan posyandu dari Desa Olong Olong ini, kami dari Wahai datang untuk timbang masyarakat untuk bayi balita kami datang ke kemari untuk dilayani, timbang dan diberi makanan tambahan dari desa. Kami penanganan stunting di Desa Olong ini dari pemerintah untuk tegaskan untuk dapat bantuan dari desa, tambahan gizi untuk membasmi yang tambah stunting. Stunting sekarang 0, tidak ada stunting sama sekali dalam desa ini. Iya. Perlu beta jelaskan di sini bahwa soalan stunting di Kabupaten Maluku Tengah secara umum kemarin merupakan tingkat stunting yang paling tinggi di Provinsi Maluku termasuk Kabupaten Maluku Tengah. Tapi alhamdulillah di desa kami sampai hari ini kami mampu untuk mencegah stunting, maka sampai hari ini tidak ada stunting yang ada di desa kami. Beberapa waktu kemarin tahun 2020 awal kami mendapat salah satu predikat dari kabupaten bahwa Desa Olong merupakan stunting tertinggi untuk 2021. Maka kami pemerintah negeri mengajukan protes. Ternyata data ini dia bertukar. Karena kami tahu bahwa desa kami tidak ada stunting. Nah, dalam proses pencegahan stunting ini, kami dari pemerintahan negeri membuat penekanan ke ibu-ibu kader bahwa untuk program bantuan buat anak-anak balita, yakni BLT PMT, pemberi makanan tambahan ini, supaya dikawal ketat seperti bantuan-bantuan susu, kacang hijau, dan telur, supaya anak-anak kita ini bisa mendapat gizi yang baik. Karena dengan kami sadar bahwa dengan gizi yang baik, maka pencegahan terkait dengan hal penyakit terutama stunting itu bisa teratasi. Bantuan Posyandu Kit untuk melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan oleh pemerintah daerah setempat sangat membantu pelayanan kesehatan di desa ini. Para ibu hamil dan menyusui datang ke posyandu
untuk menimbang bayi dan memeriksakan kesehatan. Kegiatan posyandu di Desa Olong rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kader-kader posyandu Desa Olong memegang peranan penting dalam menggerakkan dan membina warganya untuk dapat hidup sehat. Peran kader posyandu yaitu sebagai penggerak dan penyuluh kesehatan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sehat sesuai kondisi sosial budaya setempat. Kader posyandu membuat pencatatan dari kegiatan yang dilakukan serta melaporkan kepada ketua atau pembina kader. Pendidikan menjadi kebutuhan yang vital untuk membentuk sumber daya manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Di negeri Sawai, pengembangan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah negeri. Salah satu lembaga pendidikan yang mendapat perhatian pemerintah negeri yaitu PAUD dan TK Al-Abrar. PAUD ini terletak di beranda depan negeri Sawai yang berhadapan langsung dengan Laut Seram. Karena letaknya ini, gelora laut di musimnya sering menjadi ancaman serius. Beberapa waktu lalu, jembatan yang menjadi akses ke PAUD ini alami kerusakan cukup parah akibat terjangan ombak. Pemerintah negeri melalui dana desa merenovasi jembatan yang rusak akibat gelombang pasang itu. Selain renovasi jembatan, pemerintah desa juga mendanai reklamasi dan pembangunan struktur tiang penahan gedung. Renovasi ini dilakukan untuk mengantisipasi dari terjangan gelombang terhadap gedung PAUD. Sebagian dana desa negeri Sawai telah dipergunakan untuk menata PAUD dan TK ini demi keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan anak-anak usia dini di negeri ini. Di sini untuk bantuan dana desa dari pemerintah negeri Sawai yang diberikan kepada kami pada Al-Abrar Sawai ini adalah yang pertama pada tahun 2018 diberikan atau disumbangkan bantuan untuk pembangunan jembatan yang ada di luar sekitar berapa meter itu 6 meter ya, dengan anggaran yang diberikan itu dia berjumlah 60 juta ya, dan pemerintah negeri juga sangat memperhatikan karena ada bantuan lagi yang itu honor untuk guru-guru ya, itu biasa diberikan 6 bulan sekali dengan jumlah anggaran yang diberikan itu satu guru 1 bulan itu dia mendapatkan 200.000. Jadi kami di sini ada 4 guru ya, 4 guru. Jadi diperhitungkan setiap bulan itu 6 bulan kemudian tergantung dana desa ya, dan desa yang dicairkan. Jadi 1 guru itu
biasanya dia mendapatkan kalau 6 bulan itu 1.200.000 dikalikan dengan 4 guru itu. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar utama bagi anak bangsa, terkhusus generasi penerus di negeri Sawai. Situasi negeri yang jauh dari modernisasi dan hiruk-pikuk perkotaan lantas tidak membuat para tenaga pendidik ini patah arang. Mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan generasi penerus di negeri Sawai memiliki masa depan yang gemilang. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, para pendidik ini tetap tegar untuk melakukan tugas mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa.